Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Sriwahyuni dengan nomor induk mahasiswa 55522210029, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas mengenai isu tentang korupsi. Kita tahu teman-teman bahwa korupsi di Indonesia sudah cukup banyak. Apalagi di saat pandemi seperti ini, masih ada saja oknum yang melipat uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Wah, isu yang sangat menarik ya untuk dibahas. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, simak dan tonton video saya sampai selesai. Kata korupsi memang sudah tak asing lagi untuk didengar di Indonesia. Sebuah penyakit yang bisa menghancurkan sebuah negara. Para pejabat, politikus, menteri, serta para pegawai negeri lainnya hobi sekali dengan korupsi. Sudah banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Terutama di kala pandemi, kasus korupsi kian meningkat. Di saat semua banting tulang agar bisa tetap hidup di masa sulit, ketika banyak para pekerja yang di PHK, penghasilan menurun, hingga usahanya bangkrut. Di tengah kondisi yang serba sulit, ada segelintir oknum pejabat yang mencari keuntungan di atas penderitaan banyak orang. Para politikus dan pejabat malah seenaknya memerah dana bansos untuk memperkaya dirinya. Sekejam itukah mereka pada rakyat kecil? Serendah itukah harga diri mereka? Kasus keji pertama dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara berikut dengan rekannya. Mereka menodong para vendor dengan uang cashback dengan meminta uang 10.000 dari setiap paket bantuan sosial yang bernilai 300.000 per paket sembako. Pada masa ini, bansos berupa sembako menjadi salah satu harapan masyarakat untuk meringankan beban hidup mereka. Tak tanggung-tanggung, hasil dari mengutil uang bansos mereka dapatkan sebesar 17 miliar dari 1 sampai 2 periode. Hingga ada beberapa pengakuan dari masyarakat terkait bansos yang mereka terima tak layak dikonsumsi. Tanggapannya juga kaget ya, karena kita juga udah mulai curiga sama udah beberapa bulan yang lalu kok nggak seperti biasanya. Kalau yang Pemprov kan dia bagus terus, kalau yang Banpres tuh berubah sampai ya pokoknya nggak bagus banget ya diterima sama warga, kayak jauh banget sama yang pertama gitu Mbak. Kayak sardennya itu udah nggak bermerek, berasnya juga udah beda, ya kan biasanya ada yang kayak cap kembang ya, ini tuh polos gitu, terus berkurang juga sih, berkurang banyak banget deh pokoknya. Di saat banyak orang ketar-ketir mencari ruang perawatan karena sudah kehabisan tempat, Wali Kota Cimahi meminta uang sebesar 3,2 miliar untuk memuluskan perizinan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Lalu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan beberapa staf khusus serta pejabat kementerian lainnya terbukti korupsi suap izin ekspor benih lobster yang terbukti menerima 77.000 US dollar dan 24.625 miliar, sehingga totalnya mencapai sekitar 25,75 miliar dari pengusaha benih benur lobster. Lebih kejamnya, hasil dari suap tersebut mereka belanjakan beberapa barang-barang mewah untuk dirinya sendiri. Dikala banyak orang yang mati-matian bertahan hidup, dipaksa sehat ketika dunia sedang sakit. Sepatutnya di masa pandemi saat ini kita harus saling bahu-membahu berjuang bersama. Para politikus dan pejabat negeri menjalankan tugas sesuai sumpah yang mereka ucapkan untuk mensejahterakan masyarakat. Saat pandemi inilah peluang bagi mereka untuk membuktikan sumpah-sumpah tersebut. Bukan malah menggasak uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi yang selalu melibatkan para pejabat yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat malah menjadi musuh yang terkutuk. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi lebih-lebih merugikan masyarakat. Hati, perasaan sudah cukup sakit, marah, kecewa, geram, karena orang yang dulu dipercaya kini menjadi musuh bagi mereka. Bahkan hukuman untuk para koruptor pun selalu ada celah keringanan. Selalu ada diskon untuk setiap kurungan. Beberapa alasan terjadinya korupsi karena lemahnya iman, sifat rakus akan kekayaan harta, jabatan, serta kesempatan dari kekuasaan yang dimiliki untuk berkorupsi.
Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengurangi hingga menghilangkan kasus korupsi di Indonesia ini? Tiada lain itu dari para diri koruptor itu sendiri, dengan terus menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta takut akan dosa karena mengambil hak yang bukan miliknya. Selain itu, dari penegak hukum sendiri pun haruslah adil dalam memutuskan hukuman. Jangan berat sebelah dong, Pak. Ini hukum loh.